Serangan balas dendam Amerika Serikat gagal tewaskan satupun pasukan Iran. Although we continue to evaluate, we currently assess that we had good effects and that the strikes destroyed or functionally damaged more than 80 targets at the 7 facilities. The number of casualties is still being assessed. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan balas dendam di Irak dan Suriah pada Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari. Namun Pentagon mengaku tak ada satupun dari pasukan Iran maupun milisi pro-Teheran yang tewas. Padahal serangan itu diluncurkan dengan menargetkan pasukan Quds Corps Ganda Revolusi Islam Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Itu merupakan aksi balasan atau serangan drone terhadap pangkalan militer di Yordania yang menewaskan 3 tentara Washington dan melukai lebih dari 40 tentara lainnya. Pasukan militer Amerika menyerang lebih dari 85 sasaran dengan banyak pesawat termasuk pengebom jarak jauh yang diterbangkan di Amerika Serikat dan juga udara. Tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi, kata Komando Pusat. Pada hari Senin, juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan wajar jika menyimpulkan bahwa kemungkinan ada korban jiwa terkait serangan ini. Namun, Amerika tidak mengetahui adanya warga Islam atau Iran yang terbunuh dalam serangan tersebut, katanya. Pernyataan Ryder berbeda dengan laporan media Amerika Serikat sebelumnya yang menyebut sekitar 40 orang tewas dalam serangan balas dendam di Irak dan Suriah. Ryder juga mengatakan bahwa Amerika sedang mengejar teroris yang memiliki hubungan dengan IRGC Iran dan bukan pejuang yang merupakan bagian dari pasukan mobilisasi populer. PMF adalah bagian dari pasukan keamanan Irak. Saat kami melakukan serangan ini, kami sangat fokus pada kelompok produksi yang didukung Iran dan bukan PMF, kata Ryder. Menurut pejabat pertahanan Amerika, pasukan Amerika Serikat dan koalisinya telah diserang 3 kali di Irak dan Suriah sejak Amerika memulai serangan balasan terhadap milisi yang didukung Iran pekan lalu. Dia menambahkan bahwa pasukan Amerika dan koalisinya di Irak, Suriah, dan Yordania kini telah menjadi sasaran 169 kali sejak 17 Oktober 2023. Pada Minggu malam, sebuah drone serangan satu arah menghantam pangkalan dan menampung pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika mengatakan 6 anggotanya tewas di pangkalan Al-Omar di Suriah. Pada Senin pagi, satu serangan roket diluncurkan di situs dukungan misi Efrat, Suriah. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan. Komandan Iran dan Hizbullah bantu Houthi lancarkan serangan ke kapal Amerika Serikat dan Israel. Perang makin panas. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran dan kelompok Hizbullah berada di Yaman untuk membantu mengerahkan dan mengawasi serangan Houthi terhadap pelayaran Laut Merah. Itu diungkap 4 sumber regional dan juga 2 sumber Iran kepada Reuters. Iran yang mempersenjatai, melatih dan mendanai kelompok Houthi meningkatkan pasokan senjatanya kepada milisi tersebut setelah perang di Gaza yang meletus setelah militan Hamas yang didukung Iran menyerang pada 7 Oktober. Teheran telah menyediakan drone canggih, rudal jelajah anti kapal, rudal balistik presisi hingga rudal jarak menengah kepada Houthi yang mulai menargetkan kapal-kapal komersial pada bulan November sebagai bentuk solidaritas. Komandan dan juga penasihat IRGC juga memberikan pengetahuan, data dan juga dukungan intelijen untuk menentukan kapal mana di antara lusinan kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah setiap hari yang ditujukan ke Israel dan merupakan target Houthi. Demikian ungkap 4 sumber kepada Reuters. Washington mengatakan bulan lalu bahwa Iran sangat terlibat dalam perencanaan operasi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan bahwa intelijen mereka sangat penting untuk memungkinkan Houthi menargetkan kapal-kapal. Menanggapi permintaan komentar atas berita ini, Gedung Putih merujuk pada komentar publik sebelumnya tentang bagaimana Iran mendukung Houthi.
Sebelumnya pada konferensi pers, Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanai berulang kali membantah Teheran terlibat dalam serangan Laut Merah. Namun pada kenyataannya, banyak sekali persenjataan Iran yang dikirim untuk melawan Amerika dan Israel. Namun demikian, juru bicara Houthi Mohammed Abdul Salam mengatakan keterlibatan Iran atau Hizbullah dalam membantu mengerahkan serangan Laut Merah benar adanya. Seperti diketahui, serangan mereka telah mempengaruhi pelayaran global antara Asia dan Eropa melalui Selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman. Hal ini telah memicu serangan udara Amerika Serikat dan Inggris terhadap sasaran-sasaran Houthi di negara tersebut. Membuka medan konflik baru yang terkait dengan perang di Gaza. Konflik Gaza juga memicu bentrokan antara Israel dan militan Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon, serta serangan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan Iran terhadap sasaran-sasaran Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Garda Revolusi telah membantu Houthi dengan pelatihan militer menggunakan senjata canggih, kata orang dalam Iran kepada Reuters. Sekelompok pejuang Houthi berada di Iran bulan lalu dan dilatih di pangkalan IRGC di Iran Tengah untuk mengenal teknologi baru dan juga penggunaan rudal. Orang tersebut mengatakan bahwa para komandan Iran juga telah melakukan perjalanan ke Yaman dan mendirikan pusat komando di ibu kota sana untuk serangan Laut Merah yang dijanjikan ataupun dijalankan oleh komandan senior IRGC yang bertanggung jawab atas Yaman. Sementara itu, serangan di Laut Merah cocok dengan strategi Iran untuk memperluas dan memobilisasi jaringan milisi bersenjata untuk memproyeksikan pengaruhnya dan menunjukkan kemampuannya mengancam keamanan maritim di wilayah tersebut dan juga sekitarnya. Teheran ingin menunjukkan bahwa perang di Gaza bisa menimbulkan kerugian besar bagi tentara negara barat jika terus berlanjut dan bisa menimbulkan konsekuensi bencana di wilayah tersebut jika keadaan semakin memburuk.